Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Reski Febrianti Siregar dengan NIM 80401903993, mahasiswa Universitas Dinamika Bangsa Jambi, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang keamanan email dan www atau World Wide Web. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pada mata kuliah keamanan sistem informasi dari sumber dosen saya, yaitu Bapak Robi Setiawan, Eskom MSI. Outline yang kita bahas pada video kali ini, presentasi kali ini, yaitu yang pertama pengantar dari email, kedua pengertian dan cara kerja email, dan yang ketiga ancaman dan pencegahan dalam kejahatan email. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dan pengantar. Yang pertama, apa sih itu email? Email adalah singkatan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Itu merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet ini maksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, mengirim surat biasa akan dikenakan biaya seperti kita diminta untuk membeli perangko. Namun, pada surat elektronik hanya dibutuhkan dengan sambungan internet. Di mana sih kita sering menjumpai email? Teman-teman mahasiswa di sini pasti sudah tidak asing kan dengan email. Nah, pada aktivitas perkuliahan, kita itu sering banget menggunakan email untuk mengirim tugas atau bahkan berkomunikasi dengan dosen. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, email itu juga biasa digunakan dalam berbagai bidang seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang apa saja, untuk memberikan informasi tentang produk yang mereka punya dalam bentuk digital atau hal lainnya. Setelah tadi sedikit menjelaskan tentang pengertian dan di mana saja sih kita bisa biasanya menjumpai email, kita kilas balik dulu tentang sejarah email sebelum mengetahui lebih dalam tentang email. Sejarah email, awal mulanya itu dari internet. Dengan menggunakan email, kita itu bisa terhubung dalam berbagai kegiatan di internet. Di dunia nyata, ketika kita tinggal di suatu rumah, pasti mempunyai alamat rumah kan, agar dapat diketahui jika seseorang bertanya tempat tinggal kita. Nah, email itu ibaratnya sebagai alternatif atau alamat resmi kita di dunia maya. Jadi, ketika seseorang ingin mengirim informasi melalui email, mereka tahu nih tujuan pengiriman informasinya dengan alamat email kita. Nah, dalam sejarah pada tahun 1971, Raymond Samuel Tomlinson adalah seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai penemu sistem surat elektronik untuk sistem ARPANET. Lalu pada saat itu, pesan pertama yang dikirim oleh Raymond Tomlinson adalah QWERTY YUAOP yang merupakan baris pertama pada keyboard komputer Anda. Lalu pada tahun yang sama juga, icon juga diperkenalkan sebagai lambang penting untuk menunjukkan atau dalam kata arti lain pada. Seiring berjalannya waktu, saat ini email itu telah berkembang hingga memiliki fungsi yang beragam. Tidak hanya mengirim sebuah teks pesan saja, namun dapat mengirim file, foto, video, dan chat. Bahkan sekarang perusahaan Google memiliki layanan surat elektronik yang biasa kita gunakan untuk mengirim email, yaitu bernama Gmail. Dengan hadirnya Gmail, banyak fitur-fitur yang terdapat di sana memudahkan aktivitas dalam berbagai informasi. Fungsi email sekarang, banyak sekali fungsi dari email yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Yang pertama itu sebagai identitas diri secara personal. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini tuh sebagai alamat kita di dunia maya. Lalu yang kedua, untuk alat mendaftarkan diri di berbagai situs media.
Jadi beberapa sosial media atau kayaknya kemungkinan banyak dari sosial media itu menggunakan Gmail atau email. Jadi untuk mendaftar dalam sebuah sosial media kita pasti diperlukan atau diminta untuk mencantumkan email kita. Lalu yang ketiga ada social, vintage, game, dan lain-lain. Vintage adalah finance technology. Jadi contohnya seperti e-wallet, m-banking, dan lain-lain. Hal tersebut pasti membutuhkan email untuk sebagai identitas diri atau konfirmasi atau verifikasi bahwa data itu asli milik kita. Lalu yang keempat, email sebagai media promosi. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa banyak perusahaan yang menggunakan email sebagai media promosi. Jadi mereka memperkenalkan produk-produk mereka dan disebarkan ke email-email pengguna. Lalu, kenapa kita perlu mempelajari security email? Dengan derasnya arus informasi, email itu merupakan salah satu hal yang sangat penting karena dalam penggunaan sosial media, email memiliki banyak hubungannya seperti untuk bergabung di situs Facebook dan Twitter saat pendaftaran akan membutuhkan email. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa fungsi dari email itu kita bisa mendaftar di berbagai sosial media. Hal itu pasti memiliki banyak kekhawatiran karena dalam sosial media terdapat informasi pribadi yang dipublikasikan. Dalam penggunaan email, kita membutuhkan keamanan untuk menjaga data-data pribadi yang kita punya. Karena, satu, email adalah aplikasi yang paling sering digunakan. Yang kedua, mail servers. Selain web servers, merupakan server yang paling mungkin banyak sering diserang. Yang ketiga, yaitu layanan basic email ternyata tidak seaman perkiraan kita. Maka dari itu, alasan kenapa harus adanya security email untuk mengamankan data-data yang kita punya yang kita cantum di dalam email. Lalu, konten yang kedua, pengertian dan cara kerja email. Berdasarkan RFC 822 dan MAME dan attachment. Berdasarkan RFC 822, email adalah pesan yang terdiri atas kumpulan string ASCII dalam format RFC 822 yang dikembangkan pada tahun 1982. Nanti selanjutnya saya akan membacakan RFC 822 aja ya. Lalu terdiri atas dua bagian yang dipisahkan baris kosong. Seperti contoh header. Header itu terdapat sender, recipient, date, subject, delivery path, dan lain-lain. Lalu ada bagian body yaitu merupakan isi pesan. Jadi kalau di email itu kalau kita mengetik pesan itu terdapat pada bagian body. Lalu beberapa ada contoh dari pesan RFC nih, misalnya formnya resky alt aapis strip it's .edu dan to itu from tadi itu pengirim, lalu to itu si penerima. Misalnya penerimanya alamat emailnya putri@sai.co.id, lalu get creditnya itu nama kita. Lalu subjek itu merupakan kira-kira isi pesan itu seperti apa sih dan highlight apa yang ada di dalam body si email tersebut. Jadi misalnya subjeknya lamaran kerja, posisinya apa, seperti itu. Lalu ada date juga. Date ini tanggal pengiriman dari email tersebut yang berformat ASCII. ASCII itu seperti kalau format datanya hari, tanggal, bulan, tahun, jamnya. Itu contoh berdasarkan RFC yang berformat ASCII. For your information, request for comments atau RFC adalah salah satu dari seri dokumen informasi dan standar internet bernomor yang diikuti secara luas oleh perangkat lunak untuk digunakan dalam jaringan internet dan beberapa sistem operasi jaringan mulai dari Unix, Windows, dan novel NetWare. Lalu, bagaimana dengan pesan non-ASCII yang dilekatkan pada email? Contohnya attachment. Nah, pelengkap atau penempelan. Saat merujuk ke email, attachment adalah file yang dikirim dengan pesan email. Juga disebut sebagai lampiran. Lampiran itu tuh bisa berupa gambar, dokumen Microsoft Word, film,
file suara, spreadsheet, Excel, atau file lainnya. Attachment dalam pengertian adalah fasilitas yang disediakan pada suatu website atau email untuk dapat mengirimkan dokumen baik berupa gambar, data, musik, dan dokumen lainnya yang selanjutnya akan diupload ke internet. Lalu perkembangan email dengan aplikasi gabungan standar RFC 822 dan MIME. Sebelum merujuk kita atau membahas materi yang lebih lanjut, kepanjangan dari MIME adalah Multi-Purpose Internet Mail Extension. Saya akan sedikit mengulas tentang MIME itu apa. MIME itu merujuk sebagai protokol yang digunakan luas di dalam dunia internet yang meluaskan protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol atau RFC 822 untuk mengizinkan sebagian data selain teks dengan penodaan ASCII seperti video, suara, dan berkas biner supaya bisa ditransfer melalui email tanpa wajib mentranslasikan terlebih dahulu data-data tersebut ke dalam teks berformat ASCII. ASCII itu adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Itu merupakan standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kode ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Lalu perkembangan email dengan aplikasi gabungan standar RFC 822 yang dimana standar RFC ini yang terdiri atas string ASCII berisi header yang meliputi sender, recipient, date, subject, delivery path, dan lain-lain. Lalu body dan dengan perkembangannya menambahkan satu kapabilitas RFC 822 agar email mampu membawa konten non-ASCII. Lalu yang kedua, ia menambahkan 5 header field pada email untuk spesifikasi MIME dan konten seperti tape, encoding, ID, disk. Lalu bagaimana email bekerja? Di samping terdapat gambaran bagaimana proses sederhana email bekerja dan proses sebenarnya. Kalau kita lihat-lihat dan kita pikir-pikir nih, email itu bekerjanya dengan cara kotak keluar pengirim ketika pengirim mengirim pesan lalu masuk kotak keluar dan pesan langsung terkirim ke kotak masuk penerima. Namun pada dasarnya banyak pemrosesan yang terjadi di balik layar sampai email mencapai ke penerima. Proses ini akan dijelaskan secara singkat. Dalam proses pengiriman email itu dikontrol oleh beberapa protokol, yaitu ada MUA dan MTA, SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP itu kepanjangannya dari Simple Mail Transfer Protocol, dan POP3 itu kepanjangannya adalah Post Office Protocol 3, dan IMAP itu kepanjangannya adalah IMAP Internet Message Access Protocol. Kalau dijelaskan proses sebenarnya dari pengiriman, cara bekerja email itu adalah sederhananya itu MUA pengirim, di mana MUA adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Lalu ke proses MTA atau MDA pengirim dengan menerima pesan dari pengirim masuk ke MTA penerima terlebih dahulu untuk menerima email dari komputer satu ke komputer lain. Lalu proses ke MTA penerima dan diproses dulu oleh MTA, MDA sebelum masuk pesan tersebut ke penerima. Lalu MTA atau MDA penerima yang bertanggung jawab untuk mengantarkan email dari MTA server. Dan yang terakhir, sampailah pesan tersebut ke MUA penerima dengan menerima email dari si pengirim. Jadi itu beberapa penjelasan singkat bagaimana sih proses sebenarnya email itu bekerja. Lalu di sini ada beberapa penjelasan tentang MUA atau Mail User Agent. MUA adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Contoh MUA misalnya adalah Yahoo, Gmail, Outlook, dan layanan email yang lain. Beberapa MUA bisa tampak lebih grafis seperti Evolution, Thunderbird, dan Outlook, atau memiliki interface yang berbasis teks sederhana seperti Mood.
Lalu yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent. MTA merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas menerima dan mengirim email dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya. MTA memainkan peran penting dalam sistem penanganan pesan internet. Beberapa tugas dari MTA antara lain menerima email, meminta catatan mail, exchange, dan memilih server email untuk mentransfer email, dan lalu mengirim pesan respons otomatis jika pesan gagal sampai tujuan. Lalu yang ketiga, MDA. MDA adalah Mail Delivery Agent. MDA adalah sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MTA server. MDA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Beberapa MTA dapat mengisi peran MDA ketika mereka menambahkan pesan email baru ke file pesan pengguna lokal. Protokol mail server, sedangkan untuk protokol terdapat dua kategori dalam server email: protokol surat keluar atau SMTP dan protokol surat masuk atau IMAP dan POP3. Untuk mengetahui penjelasan lebih detail tentang dua kategori tadi, Anda dapat melihat gambar di samping ini. Berikut merupakan beberapa proses dari cara kerja atau alur dari protokol mail server. Singkatnya, yang pertama, ketika pengirim mengirimkan sebuah email dari klien email tersambung ke server SMTP dan mengirimkan email dalam format MAME. Lalu SMTP keluar memvalidasi informasi pengirim dan memproses pesan untuk mengirimkan dan menempatkannya di antrean keluar. Lalu server SMTP berdasarkan informasi domain dalam alamat penerima mencari server DNS domain dan mengambil informasi server penerima atau catatan MX atau catatan E, misalnya jika catatan MX tidak ditemukan, dari domain si penerima. Lalu server SMTP terhubung dengan server email penerima dan mengirimkan email melalui protokol SMTP. Server penerima kemudian memvalidasi akun penerima dan mengirimkan email ke akun email pengguna. Pengguna membuka email yang diterima menggunakan klien email. Oke, dari tadi kita sudah menjelaskan beberapa proses kerja dari email. Berikut penjelasan protokol-protokolnya. Yang pertama ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP adalah protokol standar untuk transmisi atau pengiriman email. Protokol ini bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server email. Dalam proses kerjanya, SMTP dikontrol oleh MTA yang ada pada email server Anda. Lalu yang kedua ada POP3 atau Post Office Protocol. POP3 adalah versi ketiga dari metode penerimaan email. POP3 menerima dan menyimpan email untuk seseorang sampai mereka mengambilnya. POP3 adalah protokol server atau klien, tempat di mana email dikirimkan dari server menuju email lokal. POP3 bekerja dengan mengontak server email Anda, lalu mengunduh semua pesan baru dari email lokal. Namun lalu setelah Anda mengunduhnya, mereka akan hilang dari server. Jadi, jika Anda memutuskan untuk memeriksa email Anda yang dengan gadget yang berbeda, pesan yang sudah Anda unduh sebelumnya tidak akan ada lagi. Itulah mengapa ada baiknya untuk melakukan backup. POP3 cocok digunakan untuk Anda yang biasanya membuka email dengan hanya satu gadget saja. Lalu yang ketiga ada IMAP atau Internet Message Access. IMAP memungkinkan Anda dapat mengakses email Anda dimanapun Anda berada. Biasanya diakses melalui internet. Ketika Anda membaca email menggunakan IMAP, Anda sebenarnya tidak mengunduh atau menyimpannya ke komputer, tetapi membacanya melalui server. Untuk Anda yang sering berpergian dan sering menggunakan berbagai gadget untuk mengakses email, disarankan untuk menggunakan service email berbasis IMAP. Dan outlet yang ketiga, ancaman dan pencegahan.
Ini akan menjelaskan tentang contoh kejahatan beserta pencegahan pada email. Ancaman kejahatan pada email. Penggunaan email perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memisahkan urusan pribadi dan urusan pekerjaan agar terlihat profesional dan terpercaya di hadapan mitra bisnis untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta sebagai komunikasi formal dalam bisnis. Jenis penipuan dengan memberikan tawaran melalui email kepada orang lain dengan menyamarkan pengirim dan mengirimkan sebuah virus disebut sebagai kolaborasi antara phishing dan malware propagation. Lalu berikut contoh ancaman pada email. Yang satu, spamming. Spamming itu adalah spam. Lalu yang kedua ada scamming. Scamming itu berarti penipuan. Lalu yang ketiga ada phishing, yaitu phishing. Lalu yang keempat ada malware propagation atau propagasi perangkat lunak jahat. Lalu yang kelima ada spoofing. Spoofing itu artinya pemalsuan. Lalu di sini akan menjelaskan tentang pengertian atau sedikit ulasan tentang kejahatan-kejahatan yang sudah disebutkan tadi dalam email. Yang pertama itu spamming. Secara umum, spamming berisikan konten-konten tentang promosi berbagai produk, barang, dan jasa. Biasanya yang banyak kita kenal sebagai spam adalah inbound spam atau spam yang masuk ke mailbox kita. Kalau kita lihat flow-nya, spam itu dibagi menjadi inbound spam dan outbound spam. Inbound spam artinya spam yang masuk. Inbound spam atau spam yang biasa kita kenal ini adalah email sampah yang perlu difilter agar storage email kita tidak cepat penuh dan informasi penting tidak terlewatkan. Pencegahannya adalah dengan implementasi enterprise anti-spam dan virus pada mail server Anda dan melakukannya baseline learning terhadap spam-spam yang baru. Lalu yang ada outbound spam. Outbound spam adalah kegiatan pengiriman spam yang dilakukan oleh mail server Anda. Pengiriman spam ini dilakukan oleh account email yang telah mengalami security breach sehingga dapat diakses oleh peretas untuk mengirimkan spam menggunakan account email tersebut. Kejadian outbound spam tidak mengenal waktu, dapat terjadi pada siang hari ataupun malam hari. Dapat dibayangkan pada tengah malam account email kita tiba-tiba mengirimkan ribuan email, bahkan ratusan ribu email per jam. Apa yang akan terjadi? Server email akan sibuk melakukan pengiriman banyak email, bahkan pada kondisi tertentu email server akan mati tiba-tiba. Jika email server mati, komunikasi bisa terganggu dan reputasi IP atau Internet Protocol Server menjadi buruk. Ketika reputasi Internet Protocol Server email menjadi buruk, server email akan masuk dalam daftar blacklist sender, di mana banyak email server akan melakukan pengecekan ke database. Akan dilakukan pengecekan ke database blacklist sender tersebut. Jika reputasi server buruk, maka email dari server akan ditolak. Lalu, bagaimana agar tidak terkena spamming? 1. Jangan merespon email yang tidak dikenal. Yang kedua, membatasi publikasi email. Ketiga, membuat email sesuai kebutuhan. Keempat, gunakan software anti-spam. Dan yang kelima, aktifasi fitur anti-spam pada email. Dan yang terakhir, gunakan ad saat melampirkan email pada sosial media. Lalu yang kedua, scamming. Email scam biasanya berisikan sebuah pesan yang sangat meyakinkan. Scamming ini mirip dengan SMS yang berisikan informasi pemenang undian. Pasti teman-teman pernah merasakan atau pernah mendapatkan SMS seperti ini, meminta pulsa atau mendapatkan hadiah ratusan juta, mendapatkan mobil dan lain sebagainya. Itu merupakan jenis scamming. Informasi tersebut merupakan bentuk scamming yang dikirimkan melalui pesan SMS. Bentuk emailnya, scamming cukup bervariasi. Umumnya itu berisikan sesuatu yang menarik, baik itu menarik simpati, menarik perasaan bahagia, di mana jika kita mempercayainya, kita akan terjebak pada suatu mekanisme jebakan yang akan menggiring kita melakukan pembayaran secara sukarela, seperti orang yang terhipnotis. Email scamming ini agak sulit kita hindari, karena setiap orang bisa saja menerimanya, apalagi jika pelaku scamming melakukan tindakannya secara tertarget pada individu tertentu. Untuk itu, kita perlu berhati-hati dalam mempercayai informasi dan tentunya melakukan konfirmasi beberapa kali kepada pihak-pihak terkait.
Jika teman-teman mendapat scamming, respon apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah self-efficacy, yaitu efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan atau kepercayaan seseorang pada kemampuannya untuk berhasil melakukan sesuatu dalam situasi tertentu. Jadi teman-teman harus memprotek diri bahwa tidak tergiur akan pesan yang diberikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas dasar penipuan. Lalu yang ketiga ada phishing. Phishing jika diucapkan mirip dengan kata phishing atau kegiatan memancing. Faktor penentu dalam keberhasilan memancing adalah umpan yang tepat sasaran, umpan yang benar-benar menarik, umpan yang benar-benar mirip dengan makanan alami sasaran. Dalam phishing email, umpan berupa informasi. Umpan itu dalam phishing di email, umpan tersebut berupa informasi. Informasi tersebut palsu yang seolah-olah mirip dengan kenyataan. Biasanya dikirimkan seolah-olah dari pihak berwenang seperti administrator sistem, penjabat bank, dan lain sebagainya. Informasi tersebut dapat berupa ajakan untuk melakukan pembaruan informasi akun yang ditargetkan. Biasanya konten informasi sangat meyakinkan dan berisikan formulir pembaruan informasi. Contoh email phishing yang dilakukan itu dapat dilihat pada gambar berikut. Ketika kita mengetik URL tersebut, maka kita akan diarahkan ke suatu halaman situs yang meminta kredensial email kita. Jadi hal itu tuh cukup berbahaya jika kita lakukan. Lalu jika kita terpancing, apa yang terjadi? Jika akun yang ditargetkan itu akun PayPal kita dapat, misal teman-teman punya PayPal nih, teman-teman bisa dapat mengalami kerugian finansial. Jika akun yang ditargetkan akun email kita, akan terdapat penyalahgunaan account. Penyalahgunaan account salah satunya dipakai untuk pengiriman outbound spam. Untuk itu, kita perlu berhati-hati menerima informasi dan melakukan konfirmasi beberapa kali kepada pihak-pihak terkait. Jika teman-teman menerima email scamming, kita perlu segera melaporkan kepada sistem administrator agar konten email scamming tersebut di-learning sebagai spam, sehingga di kemudian hari konten email tersebut tidak masuk lagi ke inbox kita. Sistem administrator email juga perlu menambahkan SPF record dan melakukan konfigurasi tertentu pada anti-spam dan mail server, sehingga seseorang tidak dapat mengatasnamakan nama domain dari perusahaan manapun. Lalu, bagaimana respon jika terkena phishing? Jika kita terkena phishing nih, kita yang pertama harus mendeteksi dulu dengan tools detect seperti phishing shield, LinkGuard, algoritma, dan fish detector. Nah, tools itu bisa membantu kita untuk mendeteksi phishing yang kita terima. Lalu yang kedua, menggunakan add-ons web browser anti-tab nabbing. Yang ketiga, menggunakan mekanisme pre-filter. Yang keempat, pendeteksian dan streaming analytics atau PStorm. Dan yang kelima, self-efficacy. Jadi teman-teman harus lebih protect jika memang itu kita mendapat phishing. Kita harus konfirmasi dulu nih ke pihak terkait apakah benar pesan tersebut dikirim oleh perusahaan atau siapa, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat ada malware propagation atau propagasi perangkal lunak jahat. Dunia komunikasi email dan internet kadang terasa penuh dengan bahaya malware atau virus. Sistem email perusahaan kemungkinan telah memiliki software anti-spam dan antivirus untuk melindungi email kantor dari email bervirus. Namun, software tersebut tidak dapat mencegah semua malicious email dan beberapa malicious threats yang datang dari internet, diantaranya Trojan horses, virus, worms, spyware, dan ransomware. Lalu bagaimana agar terhindar dari malware propagation ini?
Selain menerapkan password yang rumit setiap akun email Anda, berikut ini adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan untuk menghindari malicious email. Selalu update antivirus yang Anda pakai dalam komputer Anda. Lalu, update antivirus dapat menghindari Anda dari virus dan malware terbaru. Selain itu, yang pertama, jangan pernah membuka email dari pengirim yang tidak Anda kenal. Yang kedua, jangan klik sembarang link kecuali link Anda percaya. Yang ketiga, jangan membuka attachment kecuali dari sumber yang terpercaya. Dan yang keempat, lakukan scan antivirus sebelum membukanya. Lalu yang terakhir itu spoofing. Banyak dari kita telah menerapkan dasar pengamanan email. Lantas, mengapa perlu tetap waspada? Karena hacking akun email sangat umum sehingga hampir setiap hari kita bisa mendapatkan email dari seseorang yang Anda kenal yang akunnya telah diretas. Jadi, sekalipun Anda mengenali alamat emailnya, jangan langsung percaya pada isi email tersebut. Email spoofing menggunakan alamat form palsu. Mungkin ketika menerima sebuah email dari CEO perusahaan Anda atau dari klinik dokter Anda yang meminta beberapa data personal Anda, setiap email yang meminta data pribadi patut diwaspadai sebagai email berbahaya. Jadi jangan langsung percaya. Kita harus lebih aware dan lebih detail dalam pesan-pesan atau informasi yang masuk ke email kita. Lalu bagaimana jika kita terkena spoofing? Yang pertama adalah menghubungi pengirimnya melalui media lain untuk konfirmasi permintaan tersebut sebelum mengirimkan informasi sensitif. Jangan memberitahukan data sensitif seperti password, nomor rekening, informasi kartu kredit, dan lain sebagainya sebelum mendapatkan konfirmasi yang meyakinkan. Baik, sekian materi tentang keamanan email. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang www atau kepanjangannya World Wide Web. Di sini masih dalam mata kuliah keamanan sistem informasi dan sumber materinya itu dari dosen saya, Bapak Robi Setiawan Eskom MSI. Pada materi ini kita ada beberapa outline yang kita bahas, yaitu satu pendahuluan, yang kedua www atau World Wide Web, yang ketiga keamanan server www, yang keempat Common Gateway Interface, dan yang kelima klien dan aplikasi www. Outline yang pertama, kita akan mengetahui latar belakang dan pengantar dari apa itu www dan di mana kita sering menjumpai www. Jika teman-teman sering menggunakan internet, pasti sudah tidak asing dengan www karena sering ditemukan dalam laman website. www berisi halaman web, gambar, video, dan konten online lainnya yang dapat diakses melalui browser web. Internet adalah koneksi jaringan yang mendasarinya yang memungkinkan kita mengirim email dan mengakses World Wide Web. Dengan adanya web, memudahkan orang untuk terhubung dari hampir semua tempat di dunia. Secara umum, pengertian www adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio, dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Disebut juga web. Itu dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris yaitu Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. World Wide Web atau www atau biasa disebut dengan Web 1 merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet sampai saat ini. www dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ketika bekerja di CIRN di Swiss, tepatnya di Swiss. Kehebatan web adalah kemudahannya untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan lainnya melalui konsep hypertext. Informasi dapat tersebar di mana-mana di dunia dan terhubung melalui hyperlink. Informasi lebih lengkap tentang www dapat diperoleh di web W3C. Itu linknya ada di materi, tercantum di materi. Kita teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut. Pembaca atau peraga sistem www yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah, atau gratis.
Contoh browser adalah Netscape, Internet Explorer, Opera, KeyFM atau KDE File Manager di situs Linux, dan masih banyak lainnya. Kemudian penggunaan program browser inilah yang memicu populernya www. Sejarah dari browser ini dimulai dari browser di sistem komputer NeXT yang kebetulan digunakan oleh Tim Berners-Lee. Berikut ada contoh gambar penampakan fisik dari Netscape yang digunakan oleh Tim Berners-Lee sebagai server pertama di World Wide Web atau www. Netscape adalah komputer pribadi yang dirancang oleh pendiri dan CEO Apple Computer Steve Jobs pada saat ia berada di sela-sela tugas dengan perusahaan. Netscape dikenang sebagai mesin yang inovatif pada masanya dan pendahulu dari banyak fitur yang ditemukan di rilis selanjutnya oleh Apple Computers. Lalu yang kedua, outline yang kedua, World Wide Web www. Berkembangnya www dan internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakannya sebagai basis. Keamanan sistem informasi yang berbasis web dan teknologi internet tergantung pada keamanan situs web itu sendiri. Arsitektur sistem web terdiri dari dua sisi, yaitu sisi server dan sisi klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan internet atau computer network. Selain menyajikan data-data dalam bentuk statis, sistem web dapat menyajikan data dalam bentuk dinamis juga dengan menjalankan program. Dalam sistem server dan klien memiliki permasalahan yang berbeda. Terdapat beberapa asumsi-asumsi dalam www. Yang pertama itu asumsi dilihat dari sisi pengguna atau user. Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Maksudnya, jika sebuah server memiliki domain www.bni.co.id dan tulisan di layar yang menunjukkan bahwa situs itu merupakan milik Bank BNI, maka kita percaya bahwa server tersebut memang benar milik Bank BNI. Adanya domain yang dibajak merupakan anomali terhadap asumsi ini. Jadi, jika teman-teman mengunjungi sebuah situs yang mungkin belum pernah didengar, situs yang baru dilihat, pasti ketika ada di atasnya itu tuh tercantum www aplikasi apa gitu, oh berarti ini punya ini. Namun tidak semua link itu aman ya teman-teman. Lalu dokumen yang ditampilkan bebas dari virus, Trojan horse atau itikat jahat lainnya. Bisa saja seseorang yang nakal memasang virus di webnya, akan tetapi ini merupakan anomali. Lalu poin yang terakhir, server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung user yang melakukan browsing kepada pihak lain. Hal ini disebabkan ketika kita mengunjungi sebuah website, data-data tentang kita seperti nomor internet protokol, operating system, browser yang digunakan, dan lain sebagainya dapat dicatat. Pelanggaran terhadap asumsi ini sebetulnya melanggar privasi. Jika hal ini dilakukan, maka pengunjung tidak akan kembali ke situs ini. Yang kedua, asumsi dilihat dari penyedia jasa atau webmaster. Pengguna tidak beritikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Lalu poin yang kedua, pengguna hanya mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang diizinkan untuk diakses. Seorang pengguna tidak mencoba-coba masuk ke direktori yang tidak diperkenankan, atau istilah yang umum digunakan adalah directory traversal. Lalu poin terakhir, identitas pengguna benar. Banyak situs web yang membatasi akses kepada user-user tertentu. Dalam hal ini, jika seorang pengguna login ke web, maka dia adalah pengguna yang benar. Lalu asumsi yang ketiga, dari kedua belah pihak, user X webmaster. Jaringan komputer network dan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Lalu, informasi yang disampaikan dari server pengguna dan sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak dimodifikasi oleh pihak ketiga yang tidak berhak.
asumsi-asumsi di atas bila dilanggar akan sehingga mengakibatkan adanya masalah keamanan. Lalu outline yang ketiga itu keamanan server www. Keamanan server www biasanya merupakan masalah dari seorang administrator karena apabila server terhubung ke internet dan memang server www Anda disiapkan untuk publik, maka harus lebih berhati-hati sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia. Server www menyediakan fasilitas agar klien dari tempat lain dapat mengambil sebuah informasi dalam bentuk berkas atau file atau dengan mengeksekusi perintah menjalankan program di server. Fasilitas pengambilan berkas dilakukan dengan perintah GET, sementara mekanisme untuk mengeksekusi perintah di server dapat dilakukan dengan CGI atau Common Gateway Interface. Server Side Include atau SSI, Active Server Page atau ASP, dan PHP, atau dengan menggunakan servlet seperti penggunaan Java Servlet. Lalu dengan adanya lubang keamanan pada sistem www sehingga dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam. Antara lain, poin yang pertama, informasi yang ditampilkan di server diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasi, dikenal dengan istilah device 1. Informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, misalnya laporan keuangan, strategi perusahaan Anda, atau database klien, ternyata berhasil disadap oleh saingan perusahaan. Ini memungkinkan disebabkan oleh setup server, salah setup router atau firewall, atau salah setup authentication. Lalu, informasi dapat disadap seperti misalnya pengiriman nomor kartu kredit untuk membeli melalui www, atau orang yang memonitor kemana saja Anda melakukan web surfing, atau kira-kira teman-teman tuh berselancar kemana saja gitu dalam menggunakan internet. Jadi itu bisa disadap. Lalu server Anda diserang, misalnya dengan memberikan request secara bertubi-tubi sehingga tidak bisa memberikan layanan ketika dibutuhkan, atau denial of service attack. Lalu poin yang terakhir itu untuk server web yang berada di belakang firewall. Lubang keamanan di server web yang dieksploitasi dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari firewall dengan mekanisme tunneling. Dan dari adanya lubang keamanan pada sistem yang dapat dieksploitasi, berikut beberapa langkah pengamanan dalam sebuah sistem, yaitu yang dilakukan pertama, membatasi akses melalui kontrol akses. Sebagai penyedia informasi dalam bentuk berkas-berkas, sering diinginkan pembatasan akses. Misalnya, diinginkan agar hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas informasi tersebut, berkas tertentu. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan satu, membatasi domain atau nomor IP atau internet protokol yang dapat mengakses. Yang kedua, menggunakan pasangan user ID atau user identification dan password. Yang ketiga, mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka atau dideskripsi oleh orang yang memiliki kunci pembukanya saja. Jadi orang-orang yang punya akses saja yang bisa mengakses data-data tersebut. Lalu yang keempat, mekanisme untuk kontrol akses ini bergantung kepada program yang digunakan sebagai server. Lalu yang kedua, proteksi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme mengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan user ID atau user identification dan password. Untuk server web yang berbasis a page, akses ke sebuah halaman atau sekumpulan berkas yang terletak di sebuah directory di sistem Unix dapat diatur dengan menggunakan berkas htaccess. File htaccess ini adalah file hypertext access, adalah file yang digunakan untuk memodifikasi dan menambahkan pengaturan pada server. Jadi misalnya dalam sebuah halaman atau
tersebut itu menggunakan password. Lalu yang ketiga ada secure socket layer. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server www adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data atau transaksi yang dikirimkan dari atau ke server www. Salah satu mekanisme yang cukup populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, beberapa server lain juga memiliki fasilitas SSL juga. Server www Apache yang tersedia secara gratis dapat dikonfigurasi agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan atau SSL, yaitu implementasi SSL dari Eric Young, atau OpenSSL yaitu implementasi. Lalu yang keempat, mengetahui jenis server tersebut. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusak untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system yang digunakan. Seorang penyerang akan mencari tahu software dan versinya yang digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan web server tersebut. Informasi tentang program server yang digunakan sangat mudah diperoleh. Cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan program telnet. Dengan melakukan telnet ke port 80 dari server web tersebut, kemudian menekan tombol return 2 kali. Web server akan mengirimkan respon dengan didahului oleh informasi tentang server yang digunakan. Program OGRI yang berjalan di sistem Windows dapat mengetahui program server web yang digunakan. Sementara itu, untuk sistem Unix, program Linux dapat digunakan untuk melihat jenis server dengan menekan kunci sama dengan. Jadi di Unix ini itu ada beberapa jenis server yang digunakan, ada beberapa sistem untuk melihat jenis server dengan menggunakan kunci sama dengan. Jadi bisa kayak dideteksi seperti itu. Lalu virus komputer itu apa? Dan bagaimana cara virus itu menyerang? Virus komputer merupakan program komputer yang menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Jadi dia melakukannya dengan sendiri. Virus komputer dapat dianalogikan dengan virus biologis yang menyebar dengan cara menyisipkan dirinya sendiri ke sel makhluk hidup. Virus komputer dapat merusak, misalnya dengan merusak data pada dokumen, membuat pengguna komputer merasa terganggu maupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Virus komputer umumnya dapat merusak perangkat lunak komputer dan tidak dapat secara langsung merusak perangkat keras komputer, tetapi dapat mengakibatkan kerusakan dengan cara membuat program yang memaksa overproses ke perangkat tertentu. Virus komputer pada umumnya itu dapat merusak perangkat lunak komputer dan tidak dapat secara langsung merusak perangkat keras komputer, tetapi dapat mengakibatkan kerusakan dengan cara memuat program yang memaksa overproses ke perangkat tertentu. Biasanya jenis virus komputer ini menginfeksi komputer yang terhubung dengan internet dan mempunyai email. Yang keempat, outline yang keempat itu Common Gateway Interface. Common Gateway Interface atau CGI itu digunakan untuk menghubungkan sistem www dengan software lain di server web. Adanya CGI itu memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form dengan mengakses database atau menghasilkan halaman yang dinamis. Meskipun secara prinsip mekanisme CGI tidak memiliki lubang keamanan, tapi program atau skrip yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan, baik secara sengaja dibuat lubang keamanannya ataupun tidak disengaja.
Pasalnya, program CGI ini dijalankan di server web sehingga menggunakan resources web server tersebut. Jadi, CGI itu mirip sebuah program komputer yang menjadi perantara antara standar HTML yang menjadikan tampilan web dengan program lain, seperti basis data atau database. Hasil yang diperoleh dari proses pencarian dikirimkan kembali ke halaman web untuk ditampilkan dalam format HTML. Lalu, potensi lubang keamanan dapat terjadi dengan CGI. Poin yang pertama itu, seorang pemakai yang nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Skrip dalam CGI itu bisa diartikan sebagai rangkaian dari beberapa instruksi program. Sebagai membuat skrip yang bisa dijalankan pada web diperlukan pengetahuan pemrograman loh. Lalu poin yang kedua, ada program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. Lalu poin ketiga, program CGI yang salah konfigurasi sehingga memiliki otoritas seperti sistem administrator sehingga ketika dijalankan dapat melakukan perintah apa saja. Untuk sistem Unix, ada saja administrator yang salah setting sehingga server web atau HTTP dijalankan oleh root. Lalu, CGI guestbook yang secara otomatis menambahkan informasi ke dalam halaman web seringkali disalahgunakan oleh orang yang nakal atau orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengisikan link ke halaman pornografi atau diisi dengan sampah atau junk text sehingga memenuhi disk pemilik web. Lalu yang terakhir, teks atau informasi yang dikirimkan ke CGI diisi dengan karakter tertentu dengan tujuan untuk merusak sistem. Sebagai contoh, banyak search engine yang tidak melakukan proses sanitasi terhadap karakter yang dituliskan oleh user. Sani itu seperti kayak tempat pembuangan gitu terhadap karakter yang dituliskan oleh user. Bagaimana jika user memasukkan contohnya ABCD.2 RM seperti yang dicantumkan di materi dan sejenisnya. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan attack terhadap SQL server di server. For your information, CGI atau Common Gateway Interface itu merupakan skrip yang tertua dalam anggota pemrograman web loh. Lanjut ke materinya. Materi yang terakhir yaitu yang kelima, Client dan Web Application. Ini keamanan klien www. Ada beberapa, di sini ada dua bagian, yaitu pelanggaran privasi dan penyisipan Trojan horse. Ketika kita mengunjungi sebuah sistem web, browser kita dapat dititipi sebuah cookie yang fungsinya adalah untuk menandai kita. Ketika kita berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali dan server dapat memberikan setup sesuai dengan keinginan atau preference kita. Ini merupakan servis yang baik. Ini merupakan pelayanan yang baik yang diberikan. Namun data-data yang sama juga dapat digunakan untuk melakukan tracking kemana saja kita pergi. Ada juga kita situs web yang mengirimkan script, misal JavaScript, yang melakukan interogasi terhadap server kita melalui browser dan mengirimkan informasi ke server. Bayangkan jika di dalam komputer kita tidak terdapat data yang bersifat rahasia dan informasi ini dikirimkan ke server milik orang lain. Lalu, penyisipan Trojan horse. Cara penyerangan terhadap klien yang lain adalah dengan menyisipkan virus atau Trojan horse. Bayangkan apabila yang kita download adalah virus atau Trojan horse yang dapat menghapus isi hard disk kita. Salah satu contoh yang sudah terjadi adalah adanya web yang menyisipkan Trojan horse back office atau BO atau NetBus sehingga komputer Anda dapat dikendalikan dari jarak jauh. Orang dari jarak jauh dapat menyadap apa yang kita ketikkan dengan melihat isi direktori, dengan melakukan reboot bahkan memformat hard disk.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Trojan itu apa. Trojan horse atau biasa disebut Trojan adalah salah satu jenis malware yang sering menyamar sebagai software atau perangkat lunak yang sah. Contoh tindakan dari malware Trojan ini seperti menghapus data, blokir data, modifikasi data, mengganggu kinerja komputer, dan mengganggu kinerja jaringan. Lalu aplikasi web. Pada awalnya, aplikasi web itu dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut HTML atau Hypertext Markup Language. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Aplikasi web itu dapat dibagi menjadi web statis dan web dinamis. Dari sisi teknologi yang digunakan untuk membentuk web dinamis, terdapat dua pengelompokan, yaitu teknologi pada sisi klien dan teknologi pada sisi server. Aplikasi web client side programming atau dari sisi klien, itu teknologi web pada sisi klien diimplementasikan dengan mengirimkan kode perluasan HTML atau program tersendiri dan HTML ke klien. Lalu klienlah yang bertanggung jawab dalam melakukan proses terhadap seluruh kode yang diterima. Kelemahan pendekatan seperti ini adalah terdapat kemungkinan bahwa browser pada klien tidak mendukung fitur kode perluasan HTML. Kelebihan teknologi pada sisi klien yaitu memungkinkan penampilan yang bersifat dinamis. Lalu aplikasi web server side programming atau sisi dari web. Teknologi web pada sisi server itu memungkinkan pemrosesan kode di dalam server sehingga kode yang sampai pada pemakai berbeda dengan kode asli pada server. Contoh teknologi yang berjalan di server yaitu CGI, ASP, GSP, PHP, dan lain sebagainya. Lalu keuntungan dari penggunaan teknologi pada sisi server adalah sebagai berikut, yaitu mengurangi lalu lintas jaringan dengan cara menghindari percakapan bolak-balik antara klien dan server, lalu mengurangi waktu pemutaran kode mengingat klien hanya mengambil, lalu mencegah masalah ketidakkompatibelan browser, dan klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server. Lalu yang terakhir, mencegah klien mengetahui rahasia kode karena mengingat kode yang diberikan klien berbeda dengan kode asli pada server. Ini bersumber dari Nugroho 2004. Baiklah, terakhir tadi yang sudah saya jelaskan materi tentang keamanan elektronik mail dan keamanan elektronik mail dan www. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian informasi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi sebuah pelajaran untuk kita lebih aware akan keamanan dalam email, dan juga kita mengetahui tentang bagaimana sih sisi-sisi dalam www dan bagaimana sih cara kerja dalam www dan apa saja yang ada dalam server. Terima kasih sudah menonton bahkan mendengarkan paparan presentasi materi dari saya mata kuliah keamanan sistem informasi. Terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.